tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, saya Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Nah, dari 3 lembaga survei, kalau boleh saya coba analisis, memang fluktuasi dalam sebuah survei itu kan biasa, karena itu sangat dinamis. Kalau dari PDI jelas, keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek elektoral, keputusan didasarkan pada karakter pemimpin, kinerja pemimpin, rekam jejak pemimpin, dan bagaimana pemimpin itu menyatukan diri dengan kekuatan rakyat, lalu mampu memberikan direction terhadap masa depan. Ada pengaruh dinamika di luar lingkungan, ya, dinamika politik, sosial dan sebagainya yang mempengaruhi itu tadi. Tapi setidaknya memang kalau kita lihat dari survei yang terakhir, ya memang posisi 3 besar kan selalu di situ. Pak Ganjar selalu nomor 1 misalnya kan, ada Pak Anies, kan, Pak Prabowo atau sebaliknya kan. Tapi dari semua itu tren yang naik signifikan, kalau saya lihat nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Jayadi, itu kan tren kenaikan itu Pak Anies itu kan relatif lebih stabil ya grafiknya untuk naik. Nah, Pak Prabowo ya nanti Mas Andre yang ngomong. Jadi dan bahkan disimpulkan memang ada celuk yang sama. Terakhir SMRC ya mengatakan bahwa suara Pak Anies itu lebih banyak diambil dari suaranya Pak Prabowo. Teranyar, elektabilitas Anies meroket di saat tingkat kepuasan kinerja pemerintah menurun. Eko Widodo bilang rakyat inginkan perubahan. Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti survei teranyar di Indonesia Political Opinion atau IPO yang menunjukkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi teratas baik dengan skema pilihan 10 nama, 5 nama maupun saat dikerucutkan jadi 3 nama. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia menegaskan bahwa yang jadi pemicu elektabilitas Anies meroket lantaran 41% tidak puas atas kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut ditangkap Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam tweetannya, Eko Widodo menyebut bahwa hasil survei itu justru semakin kuatkan rakyat yang ingin perubahan. Eko Widodo juga menyebutkan Anies Baswedan dianggap sosok paling tepat bawa perubahan. Survei IPO makin menguatkan bahwa rakyat ingin perubahan. Anies dinilai sosok tepat membawa perbaikan bangsa. Ungkap Eko Widodo dikutip WI Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Minggu 12 Maret. Sementara itu, Anies mampu mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sering mendominasi survei. Hasil survei IPO menunjukkan Anies mendulang suara sebesar 34,7%. Posisi kedua diisi oleh Ganjar dengan perolehan suara sebesar 29,6%. Dan Prabowo sebesar 27,5%. Di samping itu, dalam diskusi bertajuk Dinamika Politik Jelang 2024, Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia menegaskan bahwa pemicu elektabilitas Anies yang tinggi yakni tingkat kepuasan pemerintah Jokowi yang menurun. Menurutnya, tingkat kepuasan pada pemerintahan bisa memicu tingginya elektabilitas Anies, tegas Deddy Kurnia. Selain itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan elektabilitas Anies berpotensi terdongkrak lantaran ia mulai gencar melakukan safari politik ke sejumlah daerah setelah tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Itu bisa saja hasil dari safari politik Anies yang kian gencar dilakukan, terlebih adanya penolakan yang sering diberitakan. Karakter pemilihan kita cenderung mudah bersimpati, paparnya.
Tanya itu, Dedi juga menyebut parpol mengusung Anies Baswedan, Demokrat, dan PKS pun kecipratan secara elektoral dengan Anies. Utamanya Nasdem dan Demokrat yang alami peningkatan juga. Bisa saja Anies mendapatkan tambahan suara dari kader partai mitra koalisi, tandasnya. Betul. Suara Pak Prabowo itu diambil oleh Mas Anies kan, Pak Anies kan. Itu survei ya. Kita kan belum tahu, nanti survei itu kan diambil pada saat itu, belum cerminan pemilu. Nanti kan kita lihat nih secara berkala makanya ya. Secara berkala kan, makanya kan kita lihatnya tren atau kecenderungan kan, itu kecenderungan. Jadi, nah di dua besar itu atau di posisi 3 besar itu Mas Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, atau Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Nah, menurut saya itu hal yang biasa saja fluktuasi dalam survei itu. Kita bisa punya tafsir ya yang beragam mengapa ini terjadi ya, tetapi itu nggak ada di datanya. Yang saya bisa tampilkan di data misalnya berdasarkan demografi, misalnya Pak Anies Baswedan mendapat suara lumayan di sebagian wilayah seperti di DKI Jakarta, kemudian di Banten, Ridwan Kamil kuat di Jawa Barat, Ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur, itu datanya ada. Nah, kalau ditanya mengapa Pak Prabowo daya tariknya kurang begitu kuat di kalangan anak muda, bisa jadi ya anak muda usia 17 sampai 21 tahun itu sedang mencari figur baru. Jadi Pak Habibie yang disebut sebagai suasana keliling itu interaksi yang priceless. Kalau saya sebutkan malah saya merasa ini seperti spiritual journey, Gitu ya, sebuah perjalanan spiritual. Pak Habibie ketemu orang, ngobrol, pada saat salaman saja, Ya. kita akan merasakan tuh eratnya genggaman, semangatnya, Ya. kemudian ungkapannya, lalu kemudian kita bisa membaca begitu banyak fenomena masyarakat dari interaksi yang sebentar. Dan makin sering saya berkeliling, makin terasa sekali saya mengalami pembelajaran, Gitu ya. makin cepat mendeteksi suasana. Jadi Jadi suasana berat, makin suasana banyak orang makin enjoy. makin enjoy, Ya, makin ya. enjoy dan makin enjoy dan kemudian menjadi bukan sesuatu yang melelahkan. Teranyar, elektabilitas Anies meroket di saat tingkat kepuasan kinerja pemerintah menurun. Eko Widodo bilang rakyat inginkan perubahan. Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti survei teranyar di Indonesia Political Opinion atau IPO yang menunjukkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi teratas baik dengan skema pilihan 10 nama, 5 nama maupun saat dikerucutkan jadi 3 nama. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia menegaskan bahwa yang jadi pemicu elektabilitas Anies meroket lantaran 41% tidak puas atas kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut ditangkap Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Widodo menyebut bahwa hasil survei itu justru semakin kuatkan rakyat yang ingin perubahan. Eko Widodo juga menyebutkan Anies Baswedan dianggap sosok paling tepat bawa perubahan. Survei IPO makin menguatkan bahwa rakyat ingin perubahan. Anies dinilai sosok tepat membawa perbaikan bangsa. Ungkap Eko Widodo dikutip WI Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Minggu 12 Maret.